Oke, selamat malam Bapak Ibu guru semua. Selamat malam. Selamat malam kakak. Hari ini tanggal 10 Desember. Ini sebagai pertemuan terakhir Yo, kegiatan kita selama 3 bulan. Jadi malam ini kita hanya refleksi bukti karya 1 JP Bapak Ibu. Mengawali kegiatan kita malam ini, mari kita meminta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai, ya Bapak Ibu, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kembali terkait kesepakatan kita bersama. Yang pertama, menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Yang keenam, klik raise hand sebelum bertanya atau berbicara. Dan yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya, Bapak Ibu, ini tujuan dari sesi kita kali ini, yaitu satu, memahami penerapan bukti karya. Yang kedua, mampu mengimplementasikan bukti karya. Ya, agenda kita memahami penerapan bukti karya, mampu mengimplementasikan bukti karya, dan yang ketiga itu refleksi. Ya, Bapak Ibu, jadi kita hanya 1 JP, 45 menit. Ya, Bapak Ibu, berbagi praktik baik, apakah dari Bapak Ibu guru ada yang mau berbagi praktik baik? Waktu dan tempat saya persilahkan. Bisa juga mengenai bukti karya atau bisa juga berkaitan dengan materi-materi yang kita sudah pelajari. Silakan. Mungkin perwakilan 1 orang juga baik. Mungkin dari Kakak Vela atur dia di situ sudah tercapai. Kita yang lain menyusul. Minggu kemarin sudah dari SMA 9 berdua, jadi kali ini yang lain lah itu. Oke, siap. Kakak Eres, Kakak Mixon. Baik, kalau belum ada, kita lanjut dulu mungkin sebentar nanti. Ya, jadi Bapak Ibu, apa itu refleksi bukti karya? Jadi refleksi bukti karya adalah proses merenung secara mendalam terhadap hasil akhir dari suatu kegiatan kreatif atau proyek
Ini melibatkan evaluasi terhadap apa yang telah dicapai, apa yang bisa ditingkatkan, dan pelajaran apa yang dapat diambil. Refleksi ini bukan hanya sekedar melihat hasil akhir, tetapi juga menyelidiki proses yang dilalui, tantangan yang dihadapi, dan keputusan-keputusan yang diambil selama pembuatan bukti karya. Ya, jadi pada kesempatan malam ini refleksi bukti karya itu sebentar nanti silakan Bapak Ibu menggambarkan kembali proses yang telah Bapak Ibu lewati berkaitan dengan bukti karya. Kemudian yang pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Kemudian pengambilan keputusan selama mulai dari perencanaan sampai dengan pembuatan bukti karya. Jadi bukan hanya menceritakan hasil akhir dari bukti karya itu, tetapi ada banyak hal yang kita sudah lewati. Nah, mengapa refleksi bukti karya itu penting, Bapak Ibu? Yang pertama, memahami proses. Dengan merefleksi, kita dapat memahami lebih dalam bagaimana ide kita sebagai guru atau ide Bapak Ibu guru berkembang menjadi karya, suatu karya yang nyata, inovasi, suatu inovasi baru. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas. Refleksi membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan keterampilan baru. Ya, jadi kita merenungkan kembali, mengidentifikasi kembali hal-hal apa saja yang perlu kita perbaiki dalam pembuatan bukti karya, misalnya modul ajar. Ada hal-hal apa saja yang perlu kita perbaiki, perlu kita tingkatkan, atau kita tambahkan, sehingga itu akan meningkatkan kualitas diri kita sendiri sebagai guru PJOK. Yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan. Proses refleksi mendorong kita untuk terus belajar dan berkembang sebagai individu kreatif. Ya, jadi Bapak Ibu, refleksi bukti karya ini penting karena bisa mendorong kita sebagai guru PJOK untuk terus belajar, terus menggali kemampuan yang ada dalam diri kita dan dituangkan dalam berbagai karya-karya atau inovasi-inovasi. Jadi bukan hanya kita meniru atau melakukan orang punya karya, tapi kita bisa membuat karya sendiri, memodifikasi karya sendiri. Kemudian yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Melihat kemajuan yang telah dicapai dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi proyek selanjutnya. Ya, jadi Bapak Ibu, setelah kegiatan ini, saya yakin dan percaya bahwa ada banyak hal-hal baru yang Bapak Ibu dapatkan, mungkin melalui informasi-informasi dari fasilitator atau belajar mandiri di LMS. Saya yakin bahwa
ada banyak informasi-informasi baru yang Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu capai untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi proyek selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Nanti sebentar silakan Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan pembuatan bukti karya atau selama kegiatan kita berlangsung. Ya, aspek-aspek yang perlu direfleksikan, yang pertama adalah proses kreatif. Bagaimana ide awal muncul? Nah, ini penting Bapak Ibu, karena ada 3 yang perlu Bapak Ibu lakukan, dan di situ Bapak Ibu dipaksakan harus mengambil keputusan. Mau mengambil keputusan tentang praktik baik juga bisa, video pembelajaran juga bisa, ataupun pembuatan modul ajar. Ya, tetapi berdasarkan bukti karya yang Bapak Ibu upload di PMM dan juga di LMS, sejauh ini saya melihat semuanya modul ajar atau RPP. Modul ajar atau RPP. Jadi silakan nanti menceritakan kenapa sampai memilih harus membuat modul ajar. Kenapa bukan video pembelajaran atau kenapa bukan praktik baik. Kemudian tantangan apa yang dihadapi selama proses kreatif. Ya, jadi dalam menyusun modul ajar itu pasti ada tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Saya melihat modul ajar Bapak Ibu didesain dengan sebaik mungkin. Keren-keren. Saya buka, wah ini bagus sekali. Mungkin ada yang desain di Canva atau di aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi didesain begitu cantik, itu bagus sehingga ketika kita buka tampilan awal saja sudah keren. Kemudian dari tantangan yang dihadapi, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Ya, jadi sampai pada tahap mengupload bukti karya berarti Bapak Ibu punya cara mengatasi tantangan yang dihadapi. Entah caranya apa, mungkin nanti sebentar diceritakan. Kemudian keputusan apa yang diambil dan mengapa? Ya, itu terkait dengan proses kreatif. Yang kedua, hasil akhir. Apakah hasil akhir sesuai dengan ekspektasi? Sesuai dengan harapan Bapak Ibu atau harapan kita semua? Apakah hasil akhir bukti karya itu sesuai atau tidak? Kemudian elemen mana yang paling berhasil? Kemudian elemen mana yang perlu Bapak Ibu tingkatkan? Ya. Kemudian apa yang bisa Bapak Ibu pelajari dari hasil akhir atau dari pembuatan bukti karya modul ajar yang Bapak Ibu sudah buat dan upload? Karena semua orang akan melihat bukti karya Bapak Ibu semua atau modul ajar yang Bapak Ibu sudah upload. Karena langsung di PMM, jadi seluruh guru-guru PJOK yang ada di Indonesia pasti melihat modul ajar atau RPP yang Bapak Ibu sudah upload. Nah, kemudian yang ketiga adalah dampak karya. Bagaimana karya ini berdampak pada orang lain? Apakah karya ini
mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, apa pembelajaran yang diperoleh dari proses pembuatan karya? Ya. Jadi, dari proses pembuatan bukti karya yang Bapak Ibu buat ini, otomatis ada satu bahkan lebih pembelajaran atau ide-ide baru yang Bapak Ibu peroleh pada saat menyusun modul ajar tersebut atau RPP tersebut. Ya, Bapak Ibu, mari kita berefleksi bersama. Kalau bisa semuanya berbicara. Ada 7 orang hadir semua kok yang aktif, atau hanya 6 mungkin. Jadi ini 3 pertanyaan refleksi. Silakan, apa tantangan yang dirasakan, solusi yang dipakai, perasaan dan harapan atau pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan pada saat membuat bukti karya. Jadi silakan satu-satu, silakan resen siapa yang mau duluan. Mungkin 1 orang berbicara kurang lebih 10 menit kok. Kalau 1 menit terlalu cepat. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Vela, silakan. Baik, selamat malam Pak Fasilitator dan teman-teman. Hari ini merupakan hari terakhir dalam pertemuan kita. Di sini kita akan merefleksi tentang hasil karya, bukti karya yang sudah kita upload. Untuk refleksi pertama, tantangan yang saya rasakan ketika merencanakan membuat bukti karya. Yang pertama, terlalu banyak tantangan karena sudah ada di waktu antara harus membuat nilai, kemudian harus menjadi pengawas ujian, dan ada kegiatan-kegiatan lain lagi yang menjadi prioritas yang harus diutamakan. Namun kita harus berpikir apa yang menjadi prioritas pertama untuk dikerjakan dalam waktu singkat. Nah, kalau misalnya ujian, saya menghadapi ujian, mengawas ujian bagi anak-anak, kemudian dalam waktu itu juga bisa kita bawa laptop ke kelas sambil mengawas, kemudian sambil otak-atik untuk mengerjakan refleksi. Kemudian untuk membuat nilai, bisa membagi waktu antara membuat aksi nyata dan memprioritaskan nilai yang harus dikumpulkan. Jadi semua itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian dalam penyusunan bukti karya itu, jujur saya merasa bahwa terlalu banyak sekali kekurangan. Sebenarnya ada banyak metode yang menjadi acuan untuk saya mau laksanakan, tapi pikiran tertutup dengan begitu banyak aktivitas. Jadi pada akhirnya saya ambil metode cooperative learning. Kemudian untuk menyusun bukti karya itu, awalnya saya gunakan kerja di Word. Namun saya merasa coba-coba untuk kerja di Canva, menguji kemampuan saya.
Nah, kalau di Canva itu tidak mungkin kita upload dokumen itu langsung jadi bagus. Ternyata kita harus edit, kita harus ambil satu-satu, masukkan ke Canva, kemudian menyusun kalimat itu menjadi bagus, membuat strukturnya menjadi lebih bagus, kemudian memperindah dia punya bingkai itu supaya terlihat indah. Hanya saja di akhir dari bukti karya yang saya buat itu saya merasa ada yang kurang di asesmen autentik. Itu ada satu tabel yang harus dipakai di bagian bawah untuk mengukur apa kemampuan siswa. Itu saya tidak gunakan. Itu kelemahan saya. Nanti setelah saya upload, saya lihat-lihat kembali, ternyata itu yang kurang. Nah, kita sebagai guru, apa yang kita dapat itu bukan hanya berhenti sampai di situ saja, tapi kita harus kembangkan terus, belajar terus, membaca terus. Setelah selesai dari kemarin-kemarin, setelah selesai dari kegiatan, saya coba untuk baca-baca, ternyata semua tentang RPP, metode pembelajaran sudah ada di modul, hanya saja waktu untuk menggali kembali, mencari tahu kembali, itu yang sangat sulit untuk kita. Jadi sebenarnya bisa saja, hanya waktu, terbentur waktu. Jadi itu yang menjadi beban, tapi saya mungkin mewakili teman-teman sangat berterima kasih kepada Pak Fasilitator yang sudah membimbing kami, memberikan hal-hal baru, motivasi, kemudian ada kekurangan-kekurangan dalam berbagai aspek, kami dibimbing untuk mencari solusi, bagaimana kami mampu untuk merefleksikan apa yang sudah kami buat dan apa yang sudah terjadi. Itu saja dari saya. Harapan ke depan PKG ini tidak berakhir hanya sampai di sini, tapi dia berkelanjutan sehingga kami lebih memahami lagi, memperdalam lagi wawasan kami terhadap pendidikan yang ada sesuai dengan zaman. Terima kasih. Quel discorso viene dopo che ha detto in musica. Tadi dia itu beta pas sekolah sendiri naik banget. Pak Fasilitator pun suara belum kedengaran. Ya, mohon maaf. Terima kasih Ibu Vela. Refleksinya malam ini sangat luar biasa. Selanjutnya saya kasih kesempatan ke Pak Mixon. Silakan Kakak. Baik, salam, selamat malam. Salam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, mungkin dari saya berkaitan dengan refleksi yang hari ini menjadi suatu pertemuan terakhir kita tetap maya dengan kakak dan teman-teman. Mungkin yang pertama tantangan yang saya hadapi di dalam suatu proses pembelajaran. Yang pertama adalah di mana saya kendala dengan siswa yang terlalu banyak. Karena walaupun kita sudah mendesain modul ajar sebagus apapun, tetapi karena dengan kondisi siswa yang terlalu banyak, yang saya hadapi AB, yang satu kelas sekitar 33 orang dan 30. Itu saya juga kewalahan, tetapi saya bersyukur dengan adanya kegiatan PKG ini, saya mungkin lebih memahami akan apa yang menjadi tugas pokok kita sebagai seorang guru di dalam merancang suatu pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada peserta didik, sehingga mendapatkan suatu hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang berkaitan dengan
solusi yang saya pakai terkaitan dengan masalah yang ada dengan jumlah siswa yang banyak. Saya berusaha untuk melakukan seperti contohnya materi yang saya upload itu, bukti karya saya itu tentang teknik passing bawah. Waktu awal sebelum saya begitu tahu mendalam tentang mendesain suatu modul ajar yang menurut kita yang sesuai dengan keadaan kita di sekolah, itu mungkin model yang pertama yang saya lakukan waktu itu mungkin model mengajar gaya anak SMP, yang dimana saya lebih berkontribusi lebih aktif ketimbang anak-anak. Seperti contohnya saat olahraga di lapangan, melakukan passing bawah dalam bola voli, saya buat dalam bentuk bersaf, 3 atau 4 bersaf, kemudian mengarahkan anak-anak untuk melakukan gerakan, passing bawahnya seperti ini, tangan, kaki, dan sebagainya. Mungkin menurut saya itu terlalu monoton dan lebih berpusat pada aktif daripada saya sendiri ketimbang dari anak-anak. Untuk itu dengan adanya kegiatan ini, saya berpikir bahwa suatu hasil yang kita dapat untuk kita bisa melakukan dalam penerapan pembelajaran itu yang lebih berfokus pada peserta didik. Sehingga apa yang kita harapkan itu betul-betul anak-anak memahami apa yang kita berikan. Jangan hanya guru saja, tetapi anak-anak lebih pahami materi. Passing bawah seperti ini tahapannya. Jadi bukan sekedar guru yang lebih aktif, tetapi anak murid juga dia memahami akan apa yang menjadi pembelajaran hari ini. Kemudian perasaan yang saya rasa setelah melewati setiap proses yang kita sudah lakukan terhadap anak-anak, mungkin ada perubahan yang dimana perubahan itu yang kita lakukan karena kita menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dalam artinya, contohnya tadi saya bilang, buat bersaf atau banjar, mungkin rubah lagi dengan cara ada game. Membuat satu permainan yang tidak terlepas dari teknik passing bawah. Tetapi ada game-game, permainan-permainan yang menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak begitu jenuh. Kalau kita hanya suruh mereka baris, kemudian suruh lakukan passing, pasti mereka bosan. Apalagi waktu yang lama. 1 jam saja, hampir-hampir mereka sudah tidak mau. Apalagi yang 2-3 jam. Jadi mungkin yang perasaan yang saya rasakan itu ada satu perubahan di mana anak-anak aktif dan sesuai dengan sistematika penulisan dalam modul ajar, sehingga harapan yang saya inginkan bahwa dengan adanya kita setelah membelajar tentang materi yang ada di PKG ini, kedepannya kita mampu untuk mendesain modul ajar yang dimana bisa berpusat pada peserta didik dan lebih kreatif dan menyenangkan bagi peserta didik. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Salam, selamat malam semua. Oke, terima kasih Kakak Mixon, luar biasa. Memang ceritanya sangat runut. Ya, jadi terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya masih 3 orang. Silakan, siapa yang mau duluan? Pak Yaret, silakan Kakak. Suara agak dibesarkan karena posisi lagi hujan. Iya, di sini juga hujan jadi. Siap Kakak. Iya, ya. Baik, salam. Terima kasih untuk semua kakak Hasil. Sebelumnya saya mohon maaf karena
mungkin ini 2 kali pertemuan saya tidak sempat ikut, jadi ini kali pertemuan terakhir baru saya ikut. Jadi baik, terima kasih. Jadi pada malam hari ini barangkali adalah pertemuan terakhir kita di Tatap Maya. Pertama-tama saya merasa senang bahwa kita semua boleh ada di tahap akhir kegiatan PKGG ini. Dan ini barangkali menurut saya sesuatu yang luar biasa, kakak dan teman-teman. Kita patut bersyukur karena kurang lebih 3 bulan lamanya kerja keras kita dan kekompakan kita dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi kita, walaupun dengan berbagai kekurangan, kendala, tetapi kita masih berusaha sampai sekarang. Kita masih diberikan kekuatan dan kita mampu untuk melakukan menyelesaikan tugas PKG dengan baik. Nah, di sini saya juga berterima kasih kepada Kakak Fasil dan teman-teman. Mungkin ini kita belajar dari semua Kakak Fasil yang telah memberikan dorongan kepada kami, kita semua, untuk bagaimana kita bisa dapat meningkatkan kompetensi kita dalam kegiatan peningkatan kompetensi belajar kita sebagai guru PJK. Dan sesuatu yang luar biasa bagi saya dan teman-teman, teristimewa saya bahwa apa yang kita belajar selama ini kurang lebih 3 bulan ini tidak sia-sia, walaupun kita tersendat-sendat oleh banyak kekurangan, tetapi kita masih mampu untuk melakukan hasil karya kita dan terbukti bahwa kita mampu untuk mengupload hasil karya kita di PMM. Dan menurut saya ini hasil sesuatu yang sungguh luar biasa. Terus terang kurang lebih barangkali PMM ini sudah 3-4 tahun, tetapi dengan adanya kegiatan PKG ini baru kali ini saya mengupload hasil karya di PMM, dan ini menurut saya ini luar biasa. Dan teman-teman, kita belajar, berjuang, dan sampai kita bisa menghasilkan suatu karya dan praktik baik, dan memang ini luar biasa. Nah, teman-teman dan Kakak Fasil, mungkin saya cerita sedikit karena beberapa kali pertemuan saya tidak sempat ikut, menyangkut dengan bukti karya saya. Ini kan berkaitan dengan rencana tindak lanjut saya, yaitu saya mempersiapkan 2 bukti karya. Yang pertama itu saya mempersiapkan tentang modul ajar tentang sepak bola. Lalu yang kedua itu kegiatan yang berkaitan dengan video. Dan waktu itu juga saya sempat kewalahan sehingga saya tanya di Kakak Olim. Waktu itu Kakak Olim tanya, kakak punya video atau modul? Jadi saya bilang, saya siap 2. Karena takutnya kalau tidak divalidasi berarti saya harus siap video. Sehingga waktu saya konsultasi dengan kepala sekolah mengenai kegiatan saya untuk rencana tindak lanjut untuk bukti karya saya, kepala sekolah menyetujui dan memberikan saya kesempatan. Hanya tantangan itu bertepatan dengan ulangan atau sumatif, sehingga kepala sekolah bilang nanti minggu depan. Tetapi berjalan dengan yang waktu, setelah saya upload modul ajar saya, bersyukur langsung divalidasi. Saya dengan Kavela, jadi saya pikir-pikir nanti saya persiapkan videonya walaupun sudah divalidasi, biar saya pakai ini dulu. Rencana tindak lanjut yang berkaitan dengan video pembelajaran video saya nanti saya akan buat. Tetapi kebetulan karena sudah divalidasi oleh LMS, maka saya lanjut dengan itu. Saya merasa bersyukur. Nah, di sini saya menceritakan sedikit Kakak menyangkut dengan video saya itu. Ini berkaitan juga dengan program kementerian, yaitu 7 kebiasaan yang dilakukan, dan salah satu upaya itu adalah upaya tentang makan sehat dan berolahraga. Sehingga saya berpikir, buat apa kalau memang sudah ada seperti itu. Saya berpikir lebih baik saya ambil bukti karya itu tentang Jumat pagi menyenangkan dan sehat gembira, yaitu saya singkat dengan Jumpa Mesra.
Nah, jumpa mesra ini agak ini sedikit, tetapi saya berpikir bahwa ini luar biasa. Artinya memang sesuai dengan kebiasaan, tujuh kebiasaan yang dilakukan dicetuskan oleh Bapak Menteri, sehingga kegiatan saya berpatokan pada lebih baik saya buat kegiatan ini setiap hari Jumat sebulan sekali, dan saya sudah konsultasi dengan kepala sekolah sudah menyetujui itu, sehingga saya diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan itu, tapi karena tantangan berkaitan dengan sumatif, sehingga saya tidak dapat menjalankan video itu, tetapi tetap saya akan menjalankan setelah selesai kita mengolah nilai dan kita memberikan nilai kepada wali kelas, maka semester berikutnya itu saya akan jalankan. Dan program itu saya bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan teman guru-guru, dan pihak terkait di lingkungan sekolah, sehingga kegiatan ini saya rencana sebulan sekali. Sebulan sekali itu di mana setiap hari Jumat, mungkin minggu kedua atau minggu ketiga, dan saya sudah konsultasi ke kepala sekolah bahwa minggu pertama dengan minggu kedua itu ada itu anak-anak hadir, sehingga saya ambil pada minggu kedua. Sedangkan minggu ketiga itu kan kita KKJ guru-guru di sekolah, dan minggu keempat itu adalah kegiatan jalan santai bersama di RT, sehingga saya berkonsultasi dengan kepala sekolah memberikan saya terus bahwa minggu kedua kegiatannya minggu kedua sebulan sekali. Jadi kegiatan ini setelah kami melaksanakan senam bersama, kepala sekolah memberikan penguatan, memberikan penyerahan, dan mungkin saya memberikan pertanyaan atau kuesioner kepada kepala sekolah mengenai kegiatan ini, tanggapan dari kepala sekolah, lalu dari teman guru-guru, lalu kami melakukannya di setiap sebulan sekali. Yaitu judul video saya itu atau bukti karya saya itu tentang jumpa mesra, Jumat pagi menyenangkan, sehat dan gembira. Nah, itu berkaitan dengan bukti karya saya. Nah, modul ajar saya atau refleksi saya itu tentang saya mengambil materi tentang sepak bola dengan penggunaan metode PBL, yaitu proses basic learning, di mana anak-anak mereka diberikan tantangan untuk mencari dan menemukan masalah. Jadi bagaimana mereka menemukan masalah itu, lalu mereka bisa menganalisa dan menerapkannya sebelum kita sebagai guru meneruskan apa yang mereka temukan. Jadi langkah-langkah yang saya buat itu seperti dalam modul, dan di situ saya ambil satu video, yaitu pada pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Bahrain. Lalu mereka menonton dan mengamati, setelah itu mereka menganalisa itu, lalu mereka memberikan tanggapan sesuai dengan konsep pertanyaan yang sudah berikan kepada mereka, itu pertanyaan pemantik. Nah, dalam upaya untuk melakukan bukti karya ini kakak, tentu banyak tantangan. Nah, tantangan seperti yang tadi saya sudah sebutkan, barangkali dari pihak siswa sendiri juga, seperti saya kendala karena memang seperti kakak Mixon juga, saya siswanya juga banyak, kami siswanya banyak, 400 lebih, sehingga dalam satu kali pertemuan itu saya harus 3 kelas, 3 rombel, yaitu sampai dengan 70-an. Jadi sehingga bagaimana upaya saya untuk melaksanakan kegiatan itu, maka saya bagi dengan waktu, yaitu saya ambil kelompok yang artinya kelas yang dipakai untuk sebagai sampel. Sedangkan yang lainnya itu saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk membantu sebagai untuk mengawasi saja, tetapi materi atau dalam melaksanakannya itu adalah saya yang berperan. Nah, bagaimana solusi yang dipakai? Artinya solusi yang saya pakai dalam pembuatan bukti karya kakak, ketika saya mengalami kekurangan atau kendala di mana saya berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman sejawat, saya berkonsultasi bagaimana kira-kira Bapak Mama tanggapannya bagaimana, kira-kira apa yang saya buat ini, kira-kira jalannya bagaimana. Jadi saya tidak berjalan sendiri, tetapi saya juga dengan teman-teman di sekolah.
Sehingga apa yang kita sudah belajar di kegiatan PKJ ini juga menjadi suatu bahan atau satu pegangan bagi kita untuk kita berbagi di sekolah, namun kita juga membutuhkan apalagi masukan atau saran dari teman-teman, walaupun bukan dari guru penjas, tetapi mereka juga setidaknya mereka memberikan masukan kepada kita untuk membantu kita guna meningkatkan proses belajar menyangkut dengan peningkatan kompetisi kita. Nah, ya dalam proses materi yang saya ambil tentang PBL nih kakak, dia punya rencana tindak lanjut ini barangkali dia juga kesampaian sampai dengan penggunaan metode SEM. Karena dalam pembelajaran sepak bola nih kakak, barangkali setelah mereka mengetahui itu, kita juga bisa memberikan kesempatan kepada mereka setelah mengamati, mereka bisa menjadi pemain dan mereka juga sebagai wasit, mereka juga sebagai pelatih. Jadi saya sudah merancang itu dan sebenarnya saya lakukan, tetapi kendalanya seperti saya sudah sebutkan bahwa bertepatan dengan ujian semester sehingga tidak kesampaian, tetapi puji Tuhan modul saya sudah divalidasi dan videonya tetap saya akan laksanakan ketika di semester berikut. Lalu perasaan dan harapan saya adalah apa yang kita sudah dapat di pembelajaran atau di kegiatan PKG kurang lebih 3 bulan ini, barangkali seperti tadi Kakak Vela sudah sampaikan bahwa dia tidak cukup sampai di sini dan barangkali dia berkelanjutan, karena program ini seperti sudah Kakak Fasil pernah katakan bahwa ini sulit, karena seperti Kakak Fasil katakan bahwa dosen saja tidak menguasai tentang ini, tetapi kita guru-guru penjas ini luar biasa. Setelah saya mengikuti ini banyak yang belum saya ketahui, bahkan sekarang kita teman-teman sudah ya walaupun tidak 100% tapi setidaknya 50% kita sudah sedikit menjurus ke situ, sehingga barangkali menurut saya ini luar biasa. Perasaan dari saya bahwa apa yang kita sudah belajar kurang lebih 3 bulan ini banyak sekali metode-metode atau banyak sekali ilmu yang kita dapat, khususnya berkaitan dengan bagaimana kita merancang pembelajaran yang inovasi dan berpusat kepada peserta didik. Ini luar biasa sekali, sehingga harapan dari saya bahwa apa yang kita sudah dapat dalam kegiatan ini dapat dilanjutkan kepada teman-teman atau teman-teman guru PJK yang mungkin belum berkesempatan seperti kita ini. Dan kita yang sudah berkesempatan ini barangkali kita juga sedikit berbagi kepada teman-teman yang belum mendapat seperti yang kesempatan kita rasakan. Jadi di terakhir daripada perasaan saya mewakili teman-teman ini dari lubuk hati saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Olim sebagai Kakak Fasil yang membantu memberikan kami penguatan baik materi, waktu, sehingga apa yang kami belajar kurang lebih 3 bulan ini walaupun tidak 100% kami tanggap karena pemahaman kami IQ kami ini beda-beda, ada yang level di atas, ada yang sedang, ada yang rendah, tetapi bagaimana kita belajar supaya kita bisa mengetahui tentang materi yang berkaitan dengan olahraga. Sehingga dari sini saya pribadi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Olim sebagai Kak Fasil dan teman-teman semua. Saya merasa bahwa kita ini adalah sama, jadi bagian kita ini saling melengkapi, ada yang lebih, ada yang kurang, tetapi bagaimana kita bekerja sama untuk mencapai suatu kesuksesan, yaitu memberikan ilmu kepada anak-anak kita sebagai penguatan untuk bagaimana mereka juga bisa mengerti, memahami apa yang kita sudah belajar, dan ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita bahwa apa yang kita belajar sekarang ini menjadi satu acuan atau pedoman sehingga kita mampu untuk melaksanakannya dengan baik. Barangkali dari itu dari saya seperti itu kakak, saya kembalikan. Bila ada kata yang tidak kenal mohon dimaafkan. Salam. Salam Kak. Luar biasa. Terima kasih banyak Kakak Yaret. Selanjutnya mungkin Bapak Erensko, silakan.
Erens, Pak Bin Makel. Waktu dan tempat, silakan. Oke, sepertinya Bapak Erens dengan Pak Bin Makel. Oke, jadi dari penyampaian Bapak Ibu Guru, saya sempat merekam beberapa hal terkait dengan 3 pertanyaan. Tantangan yang dihadapi kurang lebihnya masalah waktu, kemudian kurangnya sumber daya, adapun kesulitan untuk memahami berbagai konsep tapi itu Bapak Ibu bisa melewatinya dengan baik, bisa mengatur jadwal, mencari referensi, berkonsultasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian meminta saran dari kurang lebihnya kepala sekolah dan lain-lain sebagainya. Jadi itu memang sebuah pencapaian yang luar biasa dari Bapak Ibu Guru. Memang kemarin itu kenapa sampai saya sepertinya memaksa Bapak Ibu untuk secepatnya mengupload bukti karya, karena saya melihat teman-teman di gelombang 1 itu banyak yang baru mau upload bukti karya tetapi LMS-nya sudah tutup. Sehingga ya saya tidak tahu nanti hasil akhirnya seperti apa, tapi di grup itu teman-teman ribut. Akhirnya dari BGP minta ke kementerian untuk memberikan waktu tambahan. Jadi itu diberikan waktu tambahan 2 hari atau 3 hari sehingga teman-teman bisa mengupload bukti karya. Nah, informasi yang beredar di grup bahwa G2 tidak ada perpanjangan waktu. Makanya dari kemarin saya terpaksa WA di grup, bahkan Japri juga. Minta maaf atas Japri teman-teman, Bapak Ibu Guru. Terima kasih untuk respon baiknya. Sejauh ini 6 orang sudah upload dan sudah terbit. Hanya 1 orang yang belum. Mudah-mudahan besok hari terakhir bisa upload. Ya, kemudian perasaan dari Bapak Ibu ada yang senang karena karyanya berhasil, ada yang bangga karena ya dari sela-sela kesibukan tapi mampu menyelesaikan bukti karya dari Bapak Ibu sendiri. Meskipun banyak tantangan, banyak kesibukan, tapi bisa tercapai. Dan saya melihat bahwa Bapak Ibu juga puas dengan hasil kerja yang sudah dikerjakan dan diupload. Hanya Ibu Vela yang merasa masih kurang sedikit. Jadi itu sebagai bahan refleksi, pembelajaran, sehingga ke depan kalau Ibu Vela mau membuat modul ajar lagi atau praktik baik atau apa saja, mungkin nanti lebih diperhatikan lagi sebelum mengupload. Apalagi mengupload di YouTube atau di TikTok atau di PMR, mungkin lebih dilihat sebelum diupload. Ya, jadi harapan dari kita semua, karya yang Bapak Ibu sudah buat, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain atau guru-guru PJOK yang ada di Kupang, yang ada di NTT, bahkan seluruh Indonesia.
Ya. Kemudian bisa meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK di masa-masa yang akan datang berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekarang. Ya, Bapak Ibu, demikian refleksi dari kita semua pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Selama kurang lebih 3 bulan kita bersama-sama. Saya bersyukur secara pribadi, saya bersyukur karena bisa bertemu dengan guru-guru hebat, guru-guru terbaik di kelas 15. Kenapa saya katakan demikian? Karena di kelas-kelas yang lain itu setiap hari teman-teman fasilitator hanya mengeluh. Di chat tidak balas, meet juga tidak ada yang bergabung, dan lain-lain sebagainya. Tapi kami beberapa fasil santai karena pesertanya luar biasa. Seperti Bapak Ibu, walaupun hanya 7 orang, kadang ada yang berhalangan, tapi informasi tetap ada. Jadi terima kasih banyak atas perhatian baiknya dari Bapak Ibu. Terus berkarya, dan di sini kita sama-sama belajar sebenarnya Bapak Ibu. Ini karena hanya masalah waktu saja. Jadi saya juga belajar dari Bapak Ibu. Sisi lain Bapak Ibu juga belajar dari saya sendiri. Jadi kita saling belajar. Masalah pengalaman kerja mungkin Bapak Ibu lebih. Bapak Ibu lebih. Jadi terima kasih banyak. Kegiatan kita selesai, tapi kita masih bisa berkomunikasi, bertemu. Misalkan ada kegiatan apa, kita bisa sama-sama belajar. Oke. Nah, terima kasih banyak. Kita sudah 1 jam lebih, tidak terasa, dan saya pikir cukup. Nanti setelah ini mungkin ada 1 kegiatan lagi terakhir dari Bapak Ibu. Ada kuesioner di LMS. Pas buka LMS, buka semua modul, itu lihat di sebelah kiri itu ada kuesioner. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu isi sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Jangan melihat faktor kedekatan atau faktor kekeluargaan atau karena teman. Jadi Bapak Ibu isi sangat baik semua. Silakan isi sesuai dengan yang sudah terjadi. Jadi itu kurang lebihnya penilaian terhadap kinerja fasilitator selama ini. Jadi sebentar Bapak Ibu lihat, kalau sudah terbuka minta tolong untuk isi kuesioner. Terima kasih banyak. Oh ya, kita tutup dengan doa dulu. Sebentar baru kita bincang-bincang sedikit. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita menutup kegiatan kita malam ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai Bapak Ibu, terima kasih banyak. Shalom, saya izin mematikan kamera sebentar.